namanya sharing session. Nah, ini selama ini kita belum pernah ini ya. Nah, ini program dari SDM. Ini saya masih agak apa ya, agak meraba-raba ini. Jadi untuk sharing session pada pagi hari ini cuman seperti apa ya, cerita inspirasi lah ya. Cerita inspirasi untuk kita semua yang akan saya terima. Pemuda yang pemalas tapi sebenarnya pintar. Mudah-mudahan kita nanti dapat mengambil inspirasi dari cerita ini. Jadi di apa namanya, zaman dahulu, masih zaman kerajaan, ini cerita ya, namanya cerita inspirasi. Itu hiduplah seorang keluarga kecil, yaitu di pinggir kota kerajaan, seorang pemuda yang bernama Rajan. Pemuda ini pemalas, Bapak Ibu. Dia sangat pemalas. Dia hidup dengan ibu dan bapaknya saja. Nah, pekerjaan si pemuda ini hanya membantu bapaknya bekerja di sawah. Dia hanya membantu pekerjaan bapaknya di sawah. Waktu padi itu tumbuh, mau apa itu namanya, kalau mau tumbuh padi itu, nah itu kan banyak burung pipit ya dan lain-lain. Nah itulah pekerjaan si Rajan ini, cuma menunggu burung. Di sekitaran sawah mereka ya banyak pemuda-pemudi yang ikut membantu orang tua. Jadi pemuda-pemudi ini dalam menjaga sawahnya tadi, padinya tadi, ada yang memakai galah, ada yang memakai ketepel untuk mengusir burung-burung tersebut. Nah si Rajan ini karena dia pemalas, dia cuma menancapkan kayu di sudut-sudut sawahnya, terus dikasih rumbai-rumbai di tali kanan kiri yang dihubungkan ke gubuk si Rajan ini. Yang intinya cuma dia itu malas untuk ini, untuk keliling. Nah, tali itu cuma ditarik sambil tidur-tiduran dia. Nah, macam ini aja. Sama aja fungsinya kan, mengusir si burung pipit. Karena dia pemalas tadi. Nah, itu kan apa namanya, di ini sebenarnya di orang tuanya ini sangat khawatir dengan anaknya ini, terutama bapaknya tadi. Bapaknya ini mengkhawatirkan si sifat anaknya yang pemalas ini tadi. Kalau dia berandai-andai bapaknya, kalau semisal saya nanti sakit, terus kira-kira siapa yang akan mengurus sawah ini? Kalau mengandalkan si Rajan anaknya tadi itu, soalnya nggak mungkin apa namanya, bisa terbentulah itu sawah tadi. Tapi karena si Rajan ini kalau diberi tugas, walaupun dia pemalas, tapi selesai. Makanya nggak pernah bapaknya tadi itu memarahi anaknya. Pada suatu ketika musim kemarau tiba, yang intinya si sawah tadi, padi tadi yang ditanam harus memerlukan apa namanya, yang ekstra lah untuk menjaganya. Nah, pada di saat itu ayah si Rajan tadi jatuh sakit, yang otomatis Rajan tadi mau nggak mau harus menjaga ekstra padi yang di sawah tadi. Karena dia pemalas, akhirnya nggak bisa, jadi sawahnya itu gagal panen lah intinya. Gagal panen, tabungannya berangsur-angsur habis, mana untuk kebutuhan sehari-hari, untuk memberobatkan bapaknya. Jadi si Rajan ini di suatu malam dia merenung sambil memandang bulan, ya. Merenung seakan-akan dia tuh nggak berguna. Masa cuma ngurus di sawah aja nggak bisa panen? Padahal kan seharusnya seorang laki-laki harus bisa menjaga, atau ya bisa inilah, dari tanam sampai panen harusnya berhasil, karena itu gawean dia tiap hari. Ternyata nggak bisa, gagal. Dan sekarang posisi bapaknya tadi sakit, membutuhkan dana, belum makan sehari-hari, jadi tabungan dia itu semakin menipis.
sampai dia lelah, sampai tertidur. Begitu di pagi harinya, ini di lapangan desa tersebut itu ada kerumunan rame, Nah si Rajan tadi terbangun dan ikut berlari ke lapangan tadi, ke lapangan desa. Ternyata di situ prajurit dari kerajaan itu memberi ini wara-wara atau pengumuman dari kerajaan yang intinya untuk menyambut ulang tahun sang pangeran itu kerajaan mengadakan lomba ketangkasan yang diikuti oleh seluruh pemuda yang berminat di Sekalipiro kekuasaan kerajaannya tadi. Maka dengan tidak ragu si Rajan tadi mendaftar. Begitu mendengar si Rajan mendaftar, maka ditertawakan sama pemuda-pemudi yang sekitarnya karena tahu tidak akan mungkin menang si Rajan. Kalau pemuda pemalas kok ikut perlombaan ketangkasan, ya, jadi tidak mungkin menang. Tapi Rajan karena himpitan ekonomi tadi, jadi dia bertekad harus bisa ikut lomba yang hadiahnya sangat menggiurkan, yaitu 1 peti emas waktu itu ya. Dari pangeran kerajaan, siapa yang bisa memenangkan lomba akan diberikan atau diberi hadiah 1 peti emas. Singkat cerita, karena dari desa Sirajan dengan kerajaan ini jauh dan perlombaan itu akan dimulai kata prajurit dari 3 hari lagi, maka 2 hari sebelum perlombaan dimulai Sirajan ini sudah berjalan ke arah kerajaan. Nah, sampai di kerajaan, semua peserta dikumpulkan di suatu pinggir danau ya. Danau yang luas, sama panitia itu dikumpulkan pemuda-pemuda yang ikut dalam perlombaan tadi. Si Rajan ini melihat kanan kiri pesaingnya lah ya, pesaing untuk lomba itu, nyalinya ciut karena melihat postur tubuh, otot yang kuat, otot yang besar, badannya kekar kanan kirinya tadi, dengan dia biasa-biasa saja. Cuman karena dia tadi berbalik ke belakang, niatnya ikut lomba tadi yaitu untuk berobat orang tuanya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka ditekadkanlah niatnya itu harus bisa memenangkan lomba tersebut. Jadi singkat cerita, panitia mengumumkan aturan perlombaan yang sudah kita pidana tadi, diumumkan kepada seluruh peserta. Pada hari ini kita akan berlomba menyeberangi danau ini yang kurang lebih lebarnya 1 km, dari start ke finish ini 1 km. Nah, jadi tugas daripada para peserta lomba yaitu menyeberangi danau yang kisarannya 1 km. Maka panitia menghitung mundur 3, 2, 1 mulai, dari seluruh yang ratusan peserta tadi nyemplung semua ke danau, berenang, pokoknya dengan kekuatan ketangkasan yang dimiliki oleh para ini tadi peserta tadi, pada nyemplung berenang semua. Nah, si Rajan ini masih berdiri di tepi ini danau, tidak ikut nyemplung dia, karena pikir dia kalau aku malah nyemplung percuma, positif kalah katanya. Aku nggak pernah kerja sekeras ini. Sudah lama, ada sekitar 1/4 perjalanan orang-orang itu berenang, si Rajan ini malah berlari ke belakang, berlari ke tengah hutan kecil, berlari. Tidak lama dari dalam hutan tadi keluar lagi dia, membawa kayu yang kering, 2 kayu yang kering, 1 besar 1 kecil. Nah, begitu ini dilemparkan kayu itu ke danau tadi, ternyata kayu yang besar untuk rakit, yang kecil untuk dayungnya. Karena dia tadi mengingat instruksi dari panitia menyeberangi danau, bukan untuk berenang. Dan itu disahkan saja sama panitia. Jadi si Rajan tadi
yang besar kayu besar untuk rakit, yang kecil untuk dayungnya. Dari dayung dia. Nah, singkat cerita, si Rajan ini, ada yang tertinggal. Jadi dari pengumuman panitia tadi, jadi tiga peserta pemenang lomba yang bisa menyeberangi danau ini akan melaju ke babak berikutnya. Nah, terus si Rajan ini karena dia pakai sampan tadi bisa melampaui kawan-kawan yang berenang, dan akhirnya dia setar finish nomor 3, dan akhirnya si Rajan bisa mengikuti lomba berikutnya. Jadi dua pemuda nomor 1 nomor 2 itu ditempati oleh pemuda yang tubuhnya kekar tadi. Yang ketiga si Rajan tadi karena startnya sudah lama ketinggal, dia start finishnya di nomor 3. Nah, karena start finishnya nomor 3, maka dia berhak untuk mengikuti lomba berikutnya. Jadi di hari itu sudah ada 3 pemenang, disuruh istirahat, besok kumpul lagi yang orang 3 top ya. Nah, orang 3 itu besoknya berkumpul lagi itu, cuma tidak di pinggir danau, di pinggir lapangan, yang luas. Di situ panitia begitu pagi menyiapkan segala sesuatunya di lapangan luas itu. Begitu Rajan dan kedua pemuda tadi masuk ke areal yang lapangan yang luas tadi, di situ sudah ada sebuah balok kayu. Balok kayu itu berbentuk kubus. Jadi kubus itu kanan kiri depan belakang sama ya. Sama, dan itu ukurannya besar dan berat. Kalau diangkat tidak mungkin dengan orang satu kayu tersebut. Nah, terus panitia mengumumkan lagi. Jadi lomba hari ini final ya. Orang 3 ini final ini. Siapa yang bisa mendorong balok kayu ini sampai dengan finish yang kurang lebih 1 km, maka akan mendapatkan seperti emas tadi yang dari pameran. Nah, di situ masing-masing peserta 3 orang di depannya dikasih balokan itu. Nanti kalau sudah dihitung mundur, kata panitia, kamu bisa mendorongnya sampai dengan 1 km ke depan. Nah, di situ tidak dengan dorongan aja, dikasih alat bantu itu. Jadi di samping kayu itu ada pisau atau parang gitu ya, tali, rantai, kayu gitu kan. Nah, orang 3 peserta tadi boleh memilih alat bantu, cuman tidak boleh 2 atau 3, cuman satu alat bantu. Nah, begitu sudah berpikir, maka panitia menghitung 3, 2, 1 mulai. Orang yang pemuda pertama yang tubuhnya kekar tadi narik tali. Jadi kayu tadi diikat dengan tali, diikatkan di pundak, didorong sama bawah, ditarik sama dia. Nah, pemuda yang kedua ngambil kayu, jadi balokan tadi diungkit ke depan. Yang penting jalan, jadi posisinya itu kan kayu. Nah, si Rajan ini tadi masih belum ini berpikir lagi, masih lama 10 menit berlalu masih belum didorong kayunya tadi. Yang orang 2 tadi sudah 50 meter itu berjalan, dia masih bingung, masih nyari alat bantu apa kan. Nah, lama berpikir hampir setengah jam baru dia tentukan, dia ngambil pisau atau parang tadi. Wong itulah jauh lah 200 meteran. Nah, sedangkan rute yang harus ditempuh 1 kilometer ya. Udah, dia ngambil parang tadi karena perintahnya, dia ingat perintahnya tadi, perintah panitia itu. Jadi mendorong atau membawa balokan tersebut sampai ke seberang yang 1 km tadi. Maka sisi-sisi kubus tadi ditata semua kan, sampai berbentuk bulat bola. Makanya sudah berbentuk bola itu kan tinggal dorong aja dia tuh. Walaupun kawan sudah 200 meter, 300 meter masih tersalip sama dia ternyata. Masih tersalip, akhirnya si Rajan tadi menjadi juara dan mendapatkan emas yang 1/3 tadi. Itu sih cerita inspirasi yang intinya
Jadi walaupun kita pemalas, kalau di pekerjaan mungkin jenuh kita ya, kita di pekerjaan jenuh lah dengan rutinitas apa. Cuman kalau kita mempunyai inspirasi atau motivasi yang membuat kita bersemangat, maka hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin gitu ya. Jadi kalau si Rajan tadi kan karena dia itu pemalas, tapi ada inspirasi yang harus dia membuat berlaku seperti itu, dan akhirnya bisa juga. Nah, itu sebenarnya yang bisa kita petik dari cerita tadi. Kalau kita ini kan dengan pekerjaan kita, jadi ada waktu-waktu atau titik-titik tertentu kita itu jenuh dalam kerjaan, tapi kalau kita mencari inspirasi yang bisa memecah semangat kita, maka semangat itu akan kembali lagi dan kita bisa bekerja dengan optimal atau maksimal. Itu saja sedikit cerita inspirasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.